Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Puji nama Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau bersama-sama menyembah, memuji dan muliakan nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kita awali ibadah kita. Kita mau naikkan betapa dahsyat Engkau Tuhan, Dialah pencipta segala yang ada. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Katakan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang dahsyat, yang luar biasa, pencipta segala yang ada. Allah yang kami sembah, kami puji, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Bapa buat kasih anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan. Penyertaan, perlindungan-Mu, berkat-Mu yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, Kau berikan kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami datang kepadamu Tuhan pada malam hari ini merendahkan diri. Mohon ampun atas setiap dosa, kekurangan, pelanggaran kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sucikan, kuduskan, jamah setiap kami, supaya malam hari ini kami layak menyembah, muji, muliakan nama-Mu. Dan biarlah ketika kami nanti kami berdoa, kami bersyafaat bersama-sama, Tuhan mendengar setiap seru doa kami. Engkau memberkati setiap jemaat-Mu pada malam hari ini Tuhan yang beribadah pada Engkau. Segala kuasa gelap, pengeludi udara, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kami perlu Roh Kudus untuk mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa bagi kita. Sebab darah anak domba telah dicurahkan bagi kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Mari kita bersama-sama bersukacita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pada pendawa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendawa kita. Oleh darah domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba kita telah diselamatkan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Setelah kita bersuka cita, kita memuji Tuhan, tiba saatnya kita mau bersama-sama menerima berkat firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kemanakah kita akan mencari kasih sejati, dan kemanakah kita akan berseru saat badai menderu. Kita senantiasa perlukan keajaiban Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu
Baik, setelah kita memuji muliakan nama Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga yang mulia, Bapa yang baik dan penuh kasih, Allah yang penuh kuasa, Allah yang kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada malam hari ini kami, umat-Mu, datang kepadamu setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami semuanya, dan biarlah mata hati pikiran kami tertuju kepada firman-Mu. Roh Kudus bekerja berkarya di dalam kami semuanya, sehingga kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan kelemahan ini, diberikan hikmat marifat, kemampuan, kesanggupan, kecakapan, untuk hamba-Mu boleh menjabarkan kepada firman-Mu, sehingga mudah dimengerti, dipahami, memberikan pengertian, pemahaman yang baru, kekuatan, petunjuk daripada Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga menopang kehidupan kami dalam menjalani kehidupan saat ini. Berkati kami semuanya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, salam Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Pada malam hari ini bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, memang saat ini masih seluruh dunia dilanda oleh yang namanya wabah virus corona yang terus melanda seluruh dunia, dan itu mengakibatkan dampak yang luar biasa, di mana segala aktivitas kita berubah. Yang tadinya bebas sekarang terbatas, ada saling curiga satu dengan yang lainnya, khawatir, dan semuanya itu takut juga tertular ya. Semuanya itu bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, tetapi juga sektor ekonomi, krisis ya. Bahkan ada beberapa negara yang sudah mengalami yang namanya krisis moneter ya, yang namanya resesi, Dan di Indonesia pun juga demikian, wabah ini masih melanda, dan sampai sekarang pun kita masih beribadah secara online demi memutus penyebaran virus corona itu. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, ada satu firman Tuhan yang menguatkan saya di dalam menjalani kehidupan ini dalam kondisi saat ini, di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 itu. Namun di dalam firman Tuhan yang berkatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ini yang menjadi judul saya pada malam hari ini. Bagaimana kita menghadapi segala masalah hidup ini, keadaan saat ini ya Tuhan. Keadaan saat ini saudara. Dan memang akibat dari wabah virus corona ini sungguh luar biasa, dan berdampak bukan hanya kepada suatu negara, tetapi pribadi warga negara, tidak memandang suku, agama, ras ya, tidak memandang bulu, baik jabatan atau apapun, virus corona itu menyerang dan juga berdampak kepada seluruh aspek kehidupan, terutama sektor ekonomi itu ya. Nah, berakibat juga terjadi PHK massal. Nah, hal-hal ini semua bagi yang mengalami, dan juga bagi saya juga, kita semua mengalami, yang berdampak secara parah. Mungkin ada yang di PHK, yang dirumahkan, diliburkan. Itu berdampak luar biasa dan mengakibatkan tekanan ya, mengakibatkan depresi, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Mungkin ada orang yang dikasih tahu pabrik kita bangkrut, atau pabrik kita tidak bisa membiayai gaji karyawan, kita mengadakan pemutusan hubungan kerja. Ketika kita mendengar itu, atau orang yang mengalami itu, pasti langsung rasa cemas, rasa khawatir menghantui. Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan istri, anakku? Bagaimana besok? Apakah aku bisa makan? Apakah
gaji yang aku terima terakhir ini bisa untuk mencukupi kelanjutan hidup kami. Ya, itu membuat tertekan, bahkan membuat jiwa bergelora, bergolak, ya, emosi. Ketika ada kata-kata sedikit saja langsung emosi. Setelah diberitahu bahwa dia kena PHK, sampai di rumah istrinya minta jatah A, B, C, D, ini belum terpenuhi, emosi, ya, tidak terkendali. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itulah yang membuat orang-orang kalah. Kita boleh mendengar ketika seorang ibu mengajari anaknya secara online, ya, diajari nggak bisa-bisa, diajar, dipukul, bahkan mungkin sampai meninggal. Ya, karena apa? Karena depresi itu, keadaan saat seperti ini. Nah, dibutuhkan suatu hal yang membuat kita bisa melewati itu, ya, bisa melewati itu. Dan firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi petunjuk bagi kita, menguatkan kita sehingga kita mampu untuk melewati itu semua, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika keadaan yang terus menekan ini, biarlah kita boleh belajar. Firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dan memang doa itu adalah menjadi kekuatan bagi kita. Doa itu menjadi senjata yang ampuh bagi kita. Ya. Tetapi bagaimana kita bisa berdoa, ya, dengan baik? Bagaimana kita bisa berdoa dengan tenang? Sementara kehidupan kita masih dipenuhi dengan gejolak, ya, emosi, ketakutan, kecemasan. Ya. Dibutuhkan yang namanya suatu penguasaan diri. Sebenarnya kunci daripada semua itu supaya kita dapat apa? Supaya kita dapat berdoa, supaya kita dapat melewati itu semua masalah, supaya kita dapat tetap menjalin hubungan dengan Tuhan, supaya kita dapat mengasihi, yaitu kuncinya firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu. Suatu hal yang penting ketika seseorang di dalam kehidupannya itu dapat menguasai diri. Dalam Amsal dikatakan, seorang yang menguasai dirinya lebih daripada seorang pahlawan yang merebut kota. Nah, penguasaan diri ini siapa yang harus kita kuasai? Yaitu diri kita. Karena diri kita inilah medan pertempuran dari semuanya itu. Baik pikiran kita, hati kita, jiwa kita, ya. Ini adalah medan pertempuran yang harus kita kuasai. Kalau ada suatu lini celah yang tidak kita kuasai, itu akan mengakibatkan kita goyang. Jadi penting supaya bagi kita ini dapat menguasai diri kita. Ya. Menguasai diri ini kunci daripada awal kemenangan kita, melewati itu semua. Penguasaan diri ini sangat penting, ya. Menguasai diri kita dari segala aspek kehidupan kita, karena ini membuat kita tertekan, ya. Kalau kita tidak menguasai diri, kita tidak bisa mengendalikan diri, membuat kita depresi, tertekan, dan kita kalah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sungguh penting ketika kita dapat menguasai diri. Menguasai diri kita dari segala hal apapun. Namun bagaimana kita dapat belajar untuk menguasai diri kita? Ya. Bagaimana kita dapat supaya menguasai diri kita? Kita boleh belajar dari kehidupan Daud. Ya. Ketika Daud ketika Daud menolong dan orang Amalek dan kemudian ditolak dan dia kembali ke keluarganya dan keluarganya itu ternyata dirampas, dijadikan budak semuanya, ya. Di situ dia dalam posisi yang terjepit dan terancam. Ya. Mungkin kita pernah dengar dan sering disampaikan firman Tuhan ini. Daud dalam kondisi di mana kehilangan keluarga, kehilangan orang yang dikasihi. Di satu sisi ada orang-orang pengikutnya juga yang kehilangan itu frustasi. Ya. Mereka kehilangan akal dan tidak ada jalan keluar sehingga mereka marah, mengancam, mau melempari Daud, membunuh Daud. Daud dalam posisi terjepit. Ketika dia ada masalah dan dulu ada teman yang namanya Yonatan, sahabatnya,
Di situ dia bisa curhat sama Yonatan, ya. Sehingga Yonatan menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Tetapi dalam posisi sendirian, siapa yang akan menguatkan dia? Tentunya dirinya sendiri. Poin yang pertama yang kita lakukan supaya kita dapat menguasai diri kita, yaitu menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan di situ dikatakan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaan itu berarti menumbuhkan imannya, percayanya bahwa Tuhan itu berdaulat, bahwa Tuhan itu menepati janjinya, bahwa Tuhan itu berkuasa, bahwa Tuhan itu yang mengendalikan semuanya, bahwa Tuhan itu punya rencana, Tuhan itu sanggup menolong. Ya. Tuhan adalah Allah yang kuasa. Oleh sebab itu ketika dia menguatkan kepercayaannya, jiwanya tidak lagi bergolak emosi, tidak lagi dia tidak dapat terkendali dirinya, tetapi dia mampu menguasai dirinya, sehingga dia apa? Dia dapat berpikir jernih, dia dapat mengambil suatu jalan keputusan. Dia memanggil Imam Abiatar dan dia minta untuk baju efod dikenakan dan dia bertanya kepada Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, yaitu kita mampu untuk menguatkan kepercayaan diri kita, kepercayaan kita kepada Allah. Kita harus menguatkan kepercayaan diri kita kepada Allah. Ya, akan janjinya, akan kuasanya, akan kebesarannya. Ini suatu hal yang kelihatannya mudah. Mungkin Bapak Ibu berkata, tidak semudah itu Ferguson. Tetapi firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu. Bagaimana? Dengan menguatkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang penuh kuasa, Allah yang sanggup menolong, Allah yang mengendalikan semuanya ini, bahwa apa yang terjadi saat ini masih ada di dalam kendaliku, ya. Dan Allah siap menolong. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita lakukan ketika kita dalam keadaan saat ini, yang kedua yaitu bahwa kita mau untuk memusatkan pikiran kita tidak kepada masalah yang kita hadapi, tidak kepada hal-hal negatif yang akan terjadi, tidak pada kecemasan, tidak pada ketakutan, tidak pada kekhawatiran, tetapi kepada hal-hal yang positif, ya, kepada hal-hal yang baik yang harus kita pikirkan. Ya. Hal-hal yang baik yang kita pikirkan, yang kita lakukan, kita bisa berpikir, aku percaya memang ini semuanya mengalami dan aku pun saat ini mengalami, tapi Tuhan punya rencana di balik semuanya ini. Kita katakan, masukkan hal yang positif. Aku percaya meskipun aku di PHK saat ini, diliburkan di rumah, aku percaya Tuhan memelihara hidupku karena itu janjinya. Hal-hal yang baik yaitu firman Tuhan kita tanamkan dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, sehingga itu akan memberikan kita kekuatan, sehingga itu memampukan kita menguasai diri. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk terus membaca firman Tuhan, percaya akan janji-janji Tuhan, percaya akan firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu menguatkan kita, menuntun kita. Janji Tuhan itu pasti genapi. Firman-Nya itu ya dan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita isi pikiran kita, hati kita dengan hal yang positif. Ketika Daud menghadapi Goliat, Goliat sebelumnya berseru-seru kepada orang Israel, lawan aku satu persatu, satu lawan satu. Siang, pagi, dan sore selama 40 hari dia meracuni pikiran orang Israel dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, sehingga pikiran orang Israel terasuki itu semuanya, ya. Yang dipikirkan orang Israel pada waktu Goliat besar, pahlawan hebat,
gagah perkasa, dilawan satu persatu. Mana ada, mana bisa yang bisa mengalahkan dia. Pikiran itu melemahkan, pikiran negatif. Akhirnya mereka takut. Saul pun yang lebih tinggi perawakannya daripada orang Israel, sehingga dipilih jadi raja pun takut, tidak mampu menghadapi Goliat. Kenapa? Pikirannya sudah terrasuki dengan pikiran-pikiran yang negatif, sudah terkontaminasi. Semuanya virus negatif itu sudah merasuki bangsa Israel, sehingga mereka dilanda ketakutan, kecemasan, tidak ada yang berani. Daud datang, dia berkata kepada Goliat bahwa Tuhanlah yang akan menolong aku, memukul engkau, membunuh engkau. Ada 8-9 perkataan Daud tentang Tuhan, kebesaran Tuhan, janji Tuhan. Dia terus memperkatakan itu. Tuhan berperang tidak dengan pedang, tidak dengan tameng atau apapun senjata itu, tetapi Tuhan, aku berperang atas nama Tuhan semesta alam. Itu yang dikatakan oleh Daud. Semua perkataan Daud itu perkataan yang positif, karena pikiran yang positif dipenuhi dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari dalam kondisi saat ini, isi hati kita, isi pikiran kita dengan hal yang positif, yaitu dengan firman Tuhan. Yang ketiga, supaya kita dapat menguasai diri, yaitu kita juga harus bertindak di dalam kebenaran. Terus berusaha bertindak benar sesuai dengan firman Tuhan. Dengan kita mampu menguasai diri, yang kita lakukan yaitu kita tetap berusaha. Ketika Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, dia berdoa, mendapatkan tuntunan, kekuatan, jawaban, dia bertindak. Dia mengejar orang-orang yang merampas istrinya, keluarganya, hartanya. Dia terus melakukan kebenaran. Dia bertemu dengan seorang budak, ditolong, dia melakukan kebenaran, kebaikan. Dan dari situ Tuhan memberi petunjuk, memberikan jawaban yang jelas, di mana posisi arah daripada kawanan yang telah merampas keluarganya dan harta bendanya. Kita pun juga harus terus berusaha. Mungkin kondisi saat ini menghimpit kita, dengan kita boleh menaruh iman percaya kita kepada Tuhan, dengan kita terus mengisi hati kita, pikiran kita dengan hal yang positif, dengan firman Tuhan yang menguatkan kita, kita pun juga mau berusaha untuk bertindak di dalam kebenaran. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Mungkin dengan ketika kita di PHK terus berusaha mencari pekerjaan, apapun, entah jualan online, entah berkebun, entah apapun, kita mau terus berusaha. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mungkin ini tidak semudah yang kita bayangkan. Saya pun mengalami, dan firman Tuhan ini memberkati saya. Perusahaan di mana tempat saya bekerja itu sebaik di dalam satu cabang Semarang ini tadinya ada 10 rayon. Kemudian dipangkas, sudah sekitar 3-4 tahun dipangkas jadi 2 rayon, jadi 8 rayon. Dipangkas 2, jadi 8 rayon. Bulan Agustus ada seorang teman saya yang pensiun, sudah selesai purna tugas. Harusnya kan ada pengganti, tetapi di sini tidak. Perusahaan menetapkan kebijakan, tidak ada penambahan, sehingga dari 8 rayon menjadi 7 rayon. Di dalam 8 rayon pekerjaan sudah semakin berat. Sudah banyak program-program yang harus dijalankan, tuntutan perusahaan juga banyak. Sekarang tambah dipersempit lagi jadi 7 rayon, sehingga pengkaparannya tambah luas. Dan juga tuntutan pekerjaan semakin tinggi, semakin berat. Semakin berat. Tidak mudah. Sama, bahkan lebih. Padahal harusnya kan lebih ringan Setuju kayak kemudahan. Tidak, perusahaan tetap menuntut sama, bahkan lebih daripada kemarin dalam kondisi saat ini.
Kami perusahaan yang tadinya hanya satu distributor tunggal, sekarang ada lagi. Prinsipal kami membuka cabang di distributor lain, sehingga kami tidak lagi tunggal, tidak distributor tunggal, tetapi ada kompetitor yang sama membawa produk-produk kami. Tambah berat lagi. Kalau itu saya pikirkan, kalau itu saya renungkan, ya, membuat saya cemas, hal-hal yang negatif itu, ya, membuat saya frustasi. Pekerjaan semakin banyak, tuntutan semakin banyak, ya. Ditambah lagi dengan ada suatu persaingan. Tetapi di situ dibutuhkan yang namanya penguasaan diri. Kalau saya memikirkan itu yang negatif-negatif, wah, iso apa ora iki? Salesku tercapai apa ora iki? Ya. Terus bonusku piye? Insentifku piye? Tambah sithik. Lah piye kebutuhanku akeh? Iso cukup apa ora? Kalau itu yang hanya saya pikirkan, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, membuat depresi, ya, membuat stres, ya, sempat bergejolak emosi. Tetapi di sini firman Tuhan mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Saya mulai percaya, Tuhan, aku tetap percaya kepada Engkau. Apapun yang terjadi nantinya, bahwa Engkau berkuasa, Engkau berdaulat. Engkau akan menguatkan, menopang, menyertai kami, memberikan jalan keluar bagi kami. Ya. Kemudian saya terus berpikir positif. Ini memang tuntutan perusahaan. Bagi kami, bagi saya pribadi, tetap lakukan yang terbaik. Ya. Lakukan yang terbaik. Saya terus penuhi hati pikiran saya dengan firman Tuhan. Ya. Dengan firman Tuhan yang menguatkan bahwa janji Tuhan ya dan amin. Bahwa Tuhan akan mencukupi segala kebutuhanmu. Dalam kondisi apapun, tetap Tuhan akan beserta dengan kita. Ya. Saya isi dengan firman Tuhan, dengan hal yang baik, yang menguatkan, sehingga jiwa saya tenang. Saya tenang, dan saya bisa mengambil keputusan, saya bisa bertindak, saya boleh memperoleh pencerahan yang baru, yaitu melakukan yang terbaik dalam tugas tanggung jawab, meskipun dalam tuntutan yang berat, tuntutan yang banyak, ya, tuntutan yang semakin besar, ya, di dalam persaingan. Berusaha menuntut kita tetap yang terbaik, melakukan yang terbaik. Firman Tuhan juga berkata, lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Saya lakukan. Saya mau terus berusaha. Saya mau bertindak benar sesuai dengan firman Tuhan, memberikan yang terbaik. Itu yang bisa saya lakukan. Ya. Dan saya dimampukan melewati ini. Ya. Dimampukan melewati dan saya tetap tenang. Sehingga apa? Ketika kita berdoa, tidak lagi pikiran yang kacau, yang membuat frustasi, mengganggu, tetapi dapat berkonsentrasi, fokus, menjalin hubungan dengan Tuhan melalui doa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Dengan apa? Dengan kita mau menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, dengan kita terus berpikir positif, menanamkan firman Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita mau terus berusaha, bertindak dengan benar sesuai dengan firman Tuhan, dan kita akan mampu melewati ini bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, Bapa yang baik, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Firman-Mu boleh menolong, menopang kami, memberkati kami, juga hamba-Mu yang menyampaikan bahwa di dalam kehidupan yang semakin berat ini, tantangan yang semakin berat saat ini, kondisi yang semakin berat saat ini, bahkan menimpa kami boleh mendengar firman-Mu yang menguatkan kami, supaya kami tetap dapat menguasai diri kami, sehingga kami tidak melakukan hal yang ceroboh, hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, supaya kami dapat menguasai diri kami
dengan menaruh iman percaya kami kepada Tuhan, bahwa Engkau Allah yang penuh kuasa, yang mengendalikan dan menyertai kami semua. Kami belajar supaya kami terus untuk dapat menanamkan pikiran yang positif dalam hati kami, pikiran kami, yaitu firman Tuhan, sehingga firman-Mu nantinya boleh terus menopang, menguatkan, menuntun langkah kami. Dan kami juga terus berusaha dan bertindak benar sesuai dengan firman-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan Engkau memberkati dan membuat berhasil, sehingga kami semua dapat berdoa kepada Tuhan dengan tenang. Kami semua dapat melewati kondisi saat ini dengan Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita terus memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih baik kami yang menyampaikan dan juga jemaat yang mendengarkan, boleh Engkau memberkati dan firman yang menguatkan kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, setelah kita diberkati dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita terima bersama-sama, malam hari ini kita akan memberikan yang terbaik buat pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahan untuk kita boleh mengucap syukur, melakukan bagian kita, yaitu kita memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Setelah kita mempersiapkan persembahan, malam hari ini bersama-sama kita akan berdoa. Saya akan membagi pokok-pokok doa, nanti saya mengawali. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bersama dengan keluarga nanti ambil bagian berdoa dari setiap pokok-pokok doa yang saya bagikan pada malam hari ini. Yang pertama, kita terus berdoa untuk gereja kita, Gereja Baptis Telogomulyo, supaya terus bertumbuh berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Seluruh jemaat Tuhan semakin bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Kita doakan para pemimpin dari Bapak Gembala Sidang, seluruh para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, semuanya kita doakan. Juga seluruh kegiatan-kegiatan gereja yang ada, yang kita adakan secara online, kita terus doakan supaya seluruh jemaat bisa mengikuti dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, sehingga melalui ibadah online terus kita dibangun, bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Juga kita akan mendoakan untuk program-program gereja, pembangunan gedung TK, kemudian juga kita gumuli supaya melalui PAUD dan TK kita bisa menjangkau jiwa-jiwa baru. Dikirimkan juga guru yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Demikian juga untuk pergumulan-pergumulan gereja, nanti di bulan Desember kita akan merayakan Natal. Kita terus doakan. Juga kita berdoa untuk goal kehadiran 350 jiwa, juga goal persembahan 59 juta. Jangan lupa doakan untuk Pucang Gading supaya bertumbuh, tetap eksis, menjadi jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segala pergumulan yang ada di Pucang Gading. Kita doakan yang sakit supaya dipulihkan, disembuhkan, dijamah. Yang lemah iman dibangkitkan, dijamah kuasa Roh Kudus sehingga mengalami kebangkitan iman dan setia di dalam Yesus. Juga orang-orang baru, prospek-prospek yang perlu kita doakan, kita sebut namanya yang belum mengenal Tuhan, yang kita kenal, yang sudah ada di dalam program gereja, kita terus gumuli, supaya suatu saat mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti yang ketiga, Bapak Ibu diberi kesempatan bersama dengan keluarga untuk berdoa secara pribadi. Doakan untuk pergumulan-pergumulan Bapak Ibu yang sekarang sedang dihadapi, anak, orang tua, suami istri, bersehati di dalam doa dalam sebuah keluarga, untuk kita boleh bersama-sama tetap kuat, fokus kepada Tuhan, tetap bertumbuh di dalam Kristus, setia di dalam doa, berpengharapan penuh kepadanya, karena kita percaya
Tuhan Yesus, Tuhan yang setia, yang mengasihi Bapak Ibu kita semuanya. Saatnya Bapak Ibu nanti berdoa bersama dengan keluarga. Setiap pokok-pokok doa yang belum saya doakan, lanjutkan Bapak Ibu semuanya bersama dengan keluarga. Ambil bagian di dalam doa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bersehati dalam doa. Saya akan mengawali, nanti Bapak Ibu melanjutkan bersama dengan keluarga. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami berterima kasih di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan Yesus memberi kesempatan bagi kami untuk kami memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Kami juga terus dibangun, dikuatkan, diteguhkan dari kebenaran firman yang telah kami terima. Karena kami tahu tantangan yang kami hadapi Tuhan begitu banyak. Tetapi kami punya Yesus yang luar biasa, yang ajaib, yang hidup, yang menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami terus bergantung, harap, berserah penuh kepadamu. Karena kami percaya di dalam Engkau ada kekuatan, ketenangan, damai sejahtera, dan sukacita. Kami terus menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu sebelum kami melanjutkan doa dan syafaat kami. Kami mohon ampun atas setiap dosa, pelanggaran, kelemahan, segala hal yang tidak berkenan Engkau menjamah, supaya kami dilayakkan, dikuduskan, untuk kami terus menaikkan segala pergumulan dan doa kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo. Kami mohon belas kasihan-Mu, Engkau yang menjamah seluruh umat-Mu, diproteksi, dijagai, dilindungi dari setiap panah api si jahat. Kami percaya Tuhan, proteksi-Mu atas seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka semuanya dihindarkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kami berdoa buat para pemimpin kami, khususnya Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Engkau mengurapi, memberkati, memproteksi dengan kuasa-Mu, sehingga hamba-Mu terus diberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Kuasa Allah terus menaungi dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga di dalam melayani Tuhan, di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini, senantiasa Tuhan Engkau memberikan kemampuan, memberikan hikmat, memberikan senantiasa tuntunan yang daripada Tuhan Yesus sendiri, sehingga hamba-Mu dibuat Tuhan berhasil di dalam penggembalaannya, ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati dengan kesehatan, kekuatan. Engkau melimpahkan damai sejahtera dan sukacita. Pemeliharaan-Mu atas kehidupan hamba-Mu, kami percaya dan kami yakin Engkau berkarya begitu luar biasa. Kami serahkan seluruh keluarga besar, baik anak, menantu, cucu, semuanya diurapi, diberkati, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Para pemimpin, baik para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi gereja, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, khususnya yang melayani di dalam ibadah online, diurapi Tuhan. Semuanya dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu, buat hormat untuk Engkau, ya Tuhan Yesus. Demikian juga kami menyerahkan untuk sekolah minggu, kami menyerahkan PKMB, PMBI, anak-anak muda terus diurapi, terus dikuatkan, diteguhkan, terus mengenal Engkau, menjadi anak-anak muda yang kuat, anak-anak muda yang cinta Tuhan, anak-anak muda yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja Engkau memberkati yang kami laksanakan secara online. Biarlah Tuhan Engkau terus menolong, supaya melalui Tuhan ibadah online, jemaat-Mu boleh senantiasa setia dengan sungguh-sungguh, boleh mengikuti dari rumah masing-masing, dan mereka boleh meresponi setiap ibadah, setiap firman Tuhan yang disampaikan, dan itu boleh terus membangun kehidupan, iman, jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja, khususnya untuk pembangunan gedung TK dan PAUD. Engkau memberkati, Engkau menolong setiap orang-orang yang ambil bagian, yang melayani, yang bekerja, diurapi, diberkati, dipimpin oleh kuasa Tuhan.
sehingga mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan melaksanakan tugas tanggung jawab dengan penuh sukacita. Demikian juga kami berdoa, kami merindukan untuk penambahan guru buat PAUD maupun TK, Engkau juga menolong, dikirimkan Tuhan guru yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pergumulan gerejamu, baik gul persembahan 59 juta, gul kehadiran 350 jiwa. Engkau memberkati setiap pergumulan-pergumulan gerejamu. Nanti juga di bulan Desember kami akan merayakan Natal. Kiranya Engkau menolong untuk pembentukan panitia, persiapan-persiapan yang kami lakukan. Dan nanti saat perayaan Natal di bulan Desember, Tuhan, kami percaya Engkau yang sungguh-sungguh berkarya dari setiap rangkaian ibadah Natal yang akan kami rayakan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu pelayan kami yang ada di Pucang Gading. Tuhan juga menjamah, mengurapi, memberkati supaya tetap eksis, bertumbuh, berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan yang ada di Pucang Gading. Tuhan mengurapi, memberkati, menjamah setiap kerinduan kami untuk gul kehadiran 50 jiwa, gul persembahan 5 juta, juga kerinduan kami untuk kami punya tempat ibadah secara permanen. Engkau memberkati ya Tuhan kerinduan pergumulan umat-Mu yang ada di Pucang Gading. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada malam hari ini menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit secara jasmani. Kami ingat untuk Bu Dwi Lasviati, Tuhan Engkau menjamah, yang sekarang dalam perawatan di rumah, disempurnakan kesehatannya, dijamah melalui kuasa bilur-Mu, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami menyerahkan Mbak Angel terus dijamah. Kami percaya kuasa-Mu yang mengalir atas hidupnya, sehingga Ibu Angel boleh mengalami kuasa mujizat kesembuhan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Bapak Budi Wibowo dijamah, saraf matanya dipulihkan, disembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Yeskel Sunarti, Ibu Rosa. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk pemulihan kesembuhan Bapak Andreas Budi. Kami serahkan juga Bapak Yunus Amin Priyadi, mengucap syukur untuk Bapak Sarmo, Ibu Sarmo, Mbak Butet yang Tuhan sudah pulihkan. Kami sungguh mengucap syukur, Engkau terus sempurnakan setiap kesehatan jemaat-jemaat-Mu yang mengalami sakit ya Tuhan. Demikian juga anak Marcel, anak Devarel, Tuhan Engkau menjamah, memulihkan, bertumbuh secara sempurna. Demikian juga yang lemah iman, yang undur, dijamah melalui kuasa Roh Kudus, supaya semuanya bangkit dan mereka boleh menjadi jemaat-jemaat yang setia di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang kami rindukan bertobat, supaya mereka dijamah sehingga mengalami pertobatan di dalam Tuhan Yesus, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian juga orang-orang baru, supaya terus setia bertumbuh melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapak. Bangsa dan negara kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menjamah bangsa kami supaya bertobat di hadapan Tuhan. Para pemimpin kami dijamah, para pemimpin kami diurapi, para pemimpin kami diberi hikmat di dalam menjalankan roda pemerintahan. Khususnya Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya diurapi, diberkati, diberi hikmat kecakapan dalam mengelola pemerintahan yang menghadapi masalah persoalan yang sangat berat. Tetapi kami percaya Engkau yang berdaulat atas negeri kami. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati khususnya dalam memerangi pandemi COVID yang sedang melanda negeri kami Tuhan. Engkau menolong, menjamah di dalam nama Yesus melalui para pemimpin kami, bisa mengambil satu terobosan-terobosan yang tepat. Seluruh elemen bangsa bersatu untuk kami boleh Tuhan menolong, untuk kami boleh berkontribusi sehingga pandemi COVID yang ada di bangsa kami segera berakhir ya Tuhan. Berkati khususnya Menteri Kesehatan, dinas-dinas terkait, Engkau mengurapi, menolong.
Kami juga berdoa untuk para peneliti, kami juga berdoa Pak untuk para ilmuwan yang sekarang sedang berjuang untuk menemukan vaksin maupun obat buat COVID ini Tuhan. Beri hikmat, tuntun mereka Tuhan, karena hanya kuasa-Mu, hanya hikmat-Mu yang sanggup membawa mereka, sehingga mereka bisa menemukan obat maupun vaksin bagi orang-orang yang saat ini sedang berjuang melawan pandemi COVID ini. Kami serahkan bangsa kami supaya terpelihara, dijauhkan dari krisis, situasi kondisi ekonomi, situasi kondisi keamanan, situasi kondisi politik boleh terkendali di dalam nama Yesus. Setiap gerakan-gerakan yang ingin mengacau dipatahkan dalam nama Yesus. Diberikan senantiasa damai sejahtera, ketenangan, damai yang senantiasa mengalir di tengah-tengah bangsa kami. Jawa Tengah, Kota Semarang, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau juga memberkati, supaya Kota Semarang senantiasa aman, tentram, dan damai. Pemilu kada di bulan Desember boleh berlangsung dengan aman dan tertib. Semuanya Tuhan karena pertolongan-Mu. Berkati para pemimpin kami, baik Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya, khususnya di dalam memulihkan ekonomi, menekan pandemi COVID ini Tuhan, diberi hikmat, sehingga semakin turun dan bisa terus diminimalisir, bahkan menjadi zona hijau dan bisa Tuhan ditanggulangi dari tengah-tengah kota ini. Berkati Kota Semarang, supaya terus Tuhan kesejahteraan kota ini semakin hari semakin nyata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih Bapak. Daerah Telogosari Wetan di mana gereja-Mu berada, Engkau memberkati, mengurapi, menjamah, supaya daerah Telogosari Wetan Engkau berkati. Bapak Lurah, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu yang sekarang menjabat untuk sementara waktu, juga diurapi, dipimpin, sehingga sungguh-sungguh Tuhan menjadi pemimpin atas semua golongan dan menjadi berkat juga bagi daerah Telogosari Wetan. Berkati LPMK, Babinsa, seluruh jajaran yang ada di Kelurahan Telogosari Wetan. Kami juga menyerahkan Bapak RT, RW, semuanya, hubungan gereja dan masyarakat boleh terjalin dengan baik, saling menghormati dan toleransi. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Kami serahkan untuk seluruh jemaat-Mu yang pada saat malam hari ini bertelut, bersujud, mereka bersama-sama berdoa dari rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Engkau tahu Tuhan segala pergumulan, perjuangan, tantangan hidup yang sedang dialami oleh setiap jemaat-Mu. Tapi kami percaya kekuatan, kesanggupan, campur tangan Tuhan Yesus yang senantiasa nyata di tengah-tengah kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mengakhiri Tuhan ibadah doa kami percaya Tuhan berkat-Mu turun atas seluruh umat-Mu di Gereja Baptis Telogomulyo. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, namun kasih setia-Mu yang melingkupi kami, memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.